رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Masih berkenaan dengan apa ini riyadhah. Apa itu riyadhah? Melatih diri, ya, melatih diri dalam soal apa ini, ya, dalam hal zuhud terhadap dunia. Ya. Jadi zuhud ini berat, ya, nggak bisa langsung orang zuhud, harus apa? Harus latihan sedikit. Nah, kita lanjut di sini. Orang Malik rahimahullah wa qila li ba'dil zuhad. Qila artinya ditanya, dikatakan atau ditanya. Siapa yang ditanya? Ba'dul zuhad. Sebagian ulama yang zuhud ditanya, ala tusi, kenapa kamu tidak pesan? Ya kan ulama itu tugasnya pesan, nasihat. Kenapa kamu nggak nasihatin orang? Kenapa kamu nggak pesan sama orang lain? Ya, jadi yang nanya orang kepada ulama yang zuhud. Apa jawaban? Orang dimana usi? Dengan apa saya pesan? Ya, kan biasanya kalau orang pesan itu, saya punya harta, tolong, saya mau pergi umroh, saya punya duit nih, ya. Tolong dilihat-lihat ke saya punya rumah mau tinggal umroh, tolong lihat-lihatin rumah saya nggak ada di rumah, mau sakit gitu. Biasanya kalau orang minta apa, seseorang yang percaya sama orang lain, jadi kalau dia ada punya duit, ada punya rumah, atau dia punya umroh, anaknya masih kecil-kecil, ya, tolong lihat anak saya, gitu kan, gitu. Jadi nunjuk orang sebagai wasi, ya, kalau dia punya apa-apa, punya duit, punya anak, punya rumah, punya harta, supaya selama dia nggak ada di situ, supaya aman, kan gitu. Nah ini orang yang duit bilang, gimana usi? Apa yang saya wasiatin? Duit nggak punya, anak nggak punya, ini nggak punya. Nah, yang saya wasiatin apa? Jadi orang zuhud nggak punya apa nih? Di mana usi? Artinya apa? Saya pesan sama orang lain, apa yang saya pesan? Wallahi ma'alana syai'un. Karena saya nggak punya apa-apa. Wala lana inda ahadin syai'un, wala li ahadin indana syai'un. Jadi syai'unnya 3 kali. Pertama, wallahi ma'alana syai'un, wala lana inda ahadin syai'un, wala li ahadin indana syai'un.
Yang pertama apa nih? Malana saya nggak punya apa-apa. Yang kedua, lalana indah ahadi saya. Kalau saya di rumah nggak ada apa-apa, mungkin duit saya ada di tempat orang, gitu. Seandainya di rumah nggak ada apa-apa, bisa jadi harta saya ada di mana? Di tempat orang pun nggak ada. Di rumah nggak ada, di tempat orang nggak ada. Nah, kemudian apa yang ketiga? Walali ahadin indana saya dan di tempat saya nggak ada harta orang. Kali itu ada orang nitip, bukan? Oh itu kan, saya nggak punya apa-apa, ya. Seandainya di rumah memang nggak punya apa-apa, dan di tempat orang lain pun nggak ada harta saya, gitu kan? Nah, orang lain pun nggak pernah nitip ke saya. Jadi kalau begitu, apa yang saya mau pesan? Nah itu kan dulu. Jadi hidup sebatang kara di sini. Ya. Baik. Undur, nah coba. Nah ini komentar dari Syekh Jabir Mawati dari kisah tadi. Coba kita lihat pelajaran. Undur ila hadhihi roha. Coba kita lihat kepada roha ini. Apa roha itu? Kenyamanan. Coba. Kalau umpamanya ente punya nggak nyaman. Kan nyaman bawa wasiat itu orang umum. Tolong lihat-lihat di rumah saya, kan berarti dia nggak nyaman. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, begitu ya aja lah, plong ini. Jadi nggak ada apa-apa. Plong dia mana-mana, nggak perlu wasiat-wasiat. Atau umpamanya dia di rumah nggak ada, tapi ada di mana? Di tempat orang. Berarti dia akan datang ke tempat itu nih. Saya mau begini, hati-hati duit yang ada di rumah ente, yang ini, kan gitu. Berarti nggak tenang juga kan? Atau orang lain ada di situ nggak tenang juga kan? Coba, ya. Jadi kata Syekh Al-Mawati, coba kita lihat orang ini sangat tenang tuh, nyaman. Kaifa nu'ajiluha, kaifa nu'ajiluha, kaifa nu'ajiluha, ya apa nu'ajiluha? Bagaimana kita ya? Harusnya kita itu tirulah orang seperti ini, hidupnya tenang. Wa ila salamati kaifa qala ilaiha, ya. Nah, ila salamati coba kamu bikin wa ila salamati kaifa qala ilaiha. Orang ini selamat. Selamat dari apa? Kalau orang tenang kan selamat berarti. Lidzalika qila oleh karena itu ada pepatah mengatakan begini. Al-fakru mulkun. Fakir itu jadi raja. Orang yang fakir itu jadi raja nih. Kan ada raja, orang raja berkuasa, nggak ada yang dipikirin. Jadi kalau ente mau jadi raja harus apa? Fakir. Nggak ada beban. Al-fakru mulkun laisa fihi. Kenapa dikatakan raja? Sebab tidak dihisab. Makanya orang yang nggak punya apa-apa masuk surganya duluan. Allah mau menghisab apa ya? Laisa fihi muhasabah. Jadi ada lagi nasihat nih. Ya, nasihat ya Allah nih, ya Allah supaya kita zuhud gitu kan. Wakilan Isa. Ada orang bertanya kepada Nabi, kan terkenal Nabi yang paling zuhud Nabi Isa. Nah, ya, ditanya orang nanya kepada Nabi Isa tentang apa nih? Allah kata gawat, kenapa kamu nggak kawin? Pertanyaannya apa? Kenapa kamu nggak kawin? Kan Nabi Isa sampai diangkat tuh belum bunuh diri. Kenapa kamu mau kawin? Nah, apa jawabannya beliau? Innama tuhibbut takasur min daril baqa. Innama tuhibbut takasur min daril baqa. Hanya saja, ya, apa itu? Hanya saja, ya. Suka takasur nanti gimana? Di daril baqa, di negeri yang karena kalau di dunia buat apa kita banyak takasur? Takasur kan apa itu? Al-haqumut takasur hatta zurtumun.
artinya apa takasur? Banyak-banyakan. Yang diperintah untuk kita saling banyak-banyakan di mana tuh? Nah, besok yang akhirat. Kalau di dunia buat apa kita banyak-banyakan? Karena kita hidup di dunia dia sebentar. Itu kadang-kadang orang belum menikmati hasil kerjanya, belum menikmati udah keburu meninggal. Itu jawaban begitu. Padahal ditanya kawin, jawabannya ke sono. Kenapa kamu kawin? Sebab kawin ini termasuk asal menurut Nabi Isa. Yang mau kawin sama aja dah, daripada kawin di dunia puyang. Jadi begitu. Kan tadi kan rumah tuh. Baik, kemudian wakilah lau da'au Allah ayyazuku fahimah. Ada lagi orang bertanya pada Nabi Isa, lau da'au Allah, kenapa kamu nggak minta sama Allah supaya Allah memberikan kamu iman? Gimana? Kalau kita apa nih? Mobil. Kalau dulu kan apa? Kenapa kamu jalan ke sono kemari jalan kaki aja? Minta sama Allah supaya Allah kasih apa? Iman. Gitu. Itu pertanyaannya. Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya. Faqala ana akramu ala Allah min ayat alani khadimah iman. Justru saya nggak punya iman, saya jadi orang mulia. Makanya saya nggak pernah minta supaya Allah kasih. Kalau Allah kasih iman, saya jadi orang hina. Ngerawatin iman. Ya kan? Coba, kalau saya punya iman, pagi-pagi saya mandi. Kemudian kalau udah mandi kasih makan, terus jadi apa? Pelayan. Mana lebih mulia? Saya jadi pelayan iman, tentu saya tidak menjadi pelayan iman. Pelayan mulia. Mungkin saya nggak pernah minta sama Allah. Itu jawaban dari saya nggak mau menjadi pelayan apa? Anak akom Allah. Bahkan saya ini lebih dimulia. Allah nggak kasih saya iman, justru Allah memuliakan diri saya. Gitu. Sebab kalau saya dikasih iman, berarti saya jadi apa? Jadi pelayannya iman. Kan iman itu pelayan yang iman aja binatang paling bodoh. Wakilah li Abi Hazim. Ada orang bertanya kepada Abu Hazim, jadi ulama, duka. Pertanyaan apa? Ma duka. Apa hartamu? Pertanyaannya apa? Apa hartamu? Kalau kita kan gampang jawab. Harta saya uang nih, ada di rekening nih, kan? Nih uang sekian di rekening. Mau ada kontrakan, ada apa kan? Jadi jawabannya apa hartamu? Tapi beliau jawabannya apa? Kamu udah jawab. Harta saya cuma dua, satu. Al-Ridha'nya lah. Wal-Ghina nih. Nah, itulah harta yang sesungguhnya. Al-Ridha anil abati al-Ridha anilan. Qanaah tuh ya. Jadi ridha anilah apa yang Allah kasih saya udah senang. Nah, berarti sini tenang. Wal-Ghina nas gak pernah butuh sama orang. Nah, itulah harta yang sesungguhnya. Itu jawaban jawab Abu Hazim. Wakilah lahu, ada lagi yang bertanya kepada Abu Hazim, innaka la miskinun. Orang ada kan yang usil tuh, itu miskin banget. Apa jawaban yang kaifa aku miskinan? Ya, kenapa aku miskin? Siapa yang bilang aku miskin? Kenapa? Maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta. Siapa yang bilang aku miskin? Tuhan saya, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan saya yang memiliki apa yang ada di langit, yang memiliki apa yang ada
di bumi dan yang memiliki yang ada di antara langit dan siapa bilang saya itu, ya kan? Ya kan kalau anak bapaknya kaya kan, siapa bilang saya orang miskin, bapak saya orang kaya, kan gitu. Nah, kalau ini bukan bapaknya, Tuhan saya yang memiliki langit, bumi dan seluruh isi. Yang bilang saya miskin. Nah, itu jawaban Allah. Wa matah tasara, dan yang ada di atas bumi itu. Ya. Tuhan saya yang memiliki yang ada di langit, yang ada di dalam bumi, dan yang ada di atas bumi. Maksudnya antara langit dan bumi. Orang waktu hukama, ada sebagian hukama berkata, rubat marhutin bimasalatin hiyada'uhu wa marhumin yansakomin wa hifa'uhu. Ini kata-kata mutiara kan singkat gitu, tapi artinya rubat. Apa itu rubat? Rubat itu rubat harfu jarin daib, itu eroknya, ya, harfu jarin, ya, harfu jarin saking tidak itu maupun yang artinya. Nah, rupa ini tergantung dari siapul kalam. Bisa diartiin rupa sedikit sekali, bisa diartiin banyak sekali, ya. Ngikutin namanya. Contoh, rupa rajulin karimin lakiku. Rupa rajulin karimin lakiku. Karim itu apa? Orang yang dermawan. Ya, aku jumpai. Nah, orang yang dermawan sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti sedikit sekali orang dermawan aku jumpai. Itu rubah ditaklil. Kenapa? Karena dermawan banyakkan sama yang pelit, banyakkan mana? Nah, makanya rubah karimin lagi itu artinya apa? Sedikit sekali orang dermawan yang aku jumpai. Nah, sekarang rubah bakhil lagi itu. Rubah dengan nanti apa nih? Banyak. Jadi tergantung dari banyak. Nah, kalau rubah karimin dengan arti apa? Banyak sekali, apa sedikit sekali orang dermawan aku jumpai. Tapi kalau rubah bakhil, rubah rajulin bakhilin lagi itu berarti di sini apa? Banyak. Nah, sekarang sini rubah di sini nih. Banyak atau dikit nih? Rubah maghbutin bimasaratin hiyada'uhu, ya, rubah, ya. Yang banyak ini berarti banyak sekali maghbut bimasarat, banyak sekali orang yang apa nih, ya. Kan ribtoh itu apa ribtoh? Orang yang disukai, kan gitu. Kan kita nggak boleh iri, tahu iri, dengki, hasad, dengki, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau iri untuk apa? Untuk kebaikan. Pengen seperti dia. Nah, itu namanya ribtoh. Nah, jadi apa di sini? Ya, banyak sekali orang yang, ya, maghbut. Apa orang maghbut? Yang apabila orang lihat dia, orang pengen kayak model dia gitu. Ya, masalah. Dia karena apa? Hidupnya apa? Senang. Padahal hiyada'uhu, nah itu tidak lain adalah penyakit. Orang nggak tahu kalau itu penyakit. Ya, jadi banyak sekali orang yang apa itu iri kepada orang yang senang gitu, ya. Banyak sekali orang yang iri terhadap orang yang senang. Padahal ya kesenangan itu jadi apa itu? Jadi penyakit nih. Nah, sekarang sebaliknya, wamarhumin, nah itu ada takdir rupa juga, cuman rupanya tidak disebut karena waw atau itu ada takdir amil. Warubba marhumin min sakomin huwa ibau. Nah, kalau ini apa nih? Nah, terkadang kalau sekarang sedikit sekali orang yang apa? Yang sedikit sekali orang yang apabila orang lihat orang kasihani karena dia sakit, padahal itu adalah apa? Nah, kebaikan buat dia. Nah, jadi rubba marhutin bimasarratin hiyada'uhu wa rubba marhumin min sakomin huwa ribahu, ya. Banyak sekali. Kalau yang ini rubba banyak, kalau yang ini dikit nih. Banyak sekali orang yang apa itu
iri, ya disebabkan karena orang itu apa itu senang, padahal ya, itu ada penyakit ya. Kan orang lihat dohirnya, padahal itu penyakit. Nah, sekarang sebaliknya ya, terkadang orang menganggap itu keburukan, padahal itu apa? Kebaikan. Nah, ini namanya pepatah, kata-kata hikmah. Kalau ba'dul udawah, kata sebagian udawah itu sebenarnya ulama, an-nasu astatun walikulli jam'in syatatun. Manusia itu astat, apa itu? Bermacam-macam astat. Wa kullu walikulli jam'in, setiap jam'in syatatun. Jadi setiap orang bermacam-macam, setiap satu macam terdiri pula daripada bermacam-macam pula. Kalau waktu bulawak, kata sebagian bulawak yang sama dengan hukama, az-zuhdu bisuhbatil yakin, wasihatul yakin binuridin, paman soha yakinuhu zahada bisara, wa man qawiya dinuhu ayqana bil jaza. Oleh karena itu pada tahurranka sihhatun nafsika wa salamatu amsika, famuddatul umri qalilatun wa sihhatun nafsi mustahilatun. Ya, apa nih? Kita tutup majelis kita dengan qala ba'dul ulama. Az-zuhdu bisuhbatil yakin. Zuhud itu disertai dengan apa? Yakin. Zuhud harus disertai meyakin. Jadi nggak zuhud doang, harus disertai apa? Wasihatul yakin disertai dengan muridin. Orang yang yakin berarti orang itu dikasih apa? Cahaya. Nah, oleh karena itu paman sofa yakinuhu zahada bisara. Wah, ya. Siapa orang yang yakinnya benar, maka dia akan apa? Waman qawiya dinuhu, orang yang kuat agamanya, ayqana bil jaza, pasti dia yakin kalau di sana ada apa? Ada pembalasan di akhirat. Oleh karena itu para tahurunka sihatun nafsik, janganlah kamu tertipu dengan apa? Kesehatanmu. Ya. Jangan kamu tertipu dengan kesehatanmu, karena salamatu amsik. Gitu juga janganlah kamu ketipu dengan apa? Salamatu amsik. Ya. Apa itu? Sentosanya yang kemarin. Kenapa? Famuddatul umri qalilah. Karena umur ini sangat sedikit. Sehatun nafsi mustahilah. Ya. Apa itu? Ya. Sedangkan kesehatan itu terus menerus sehat itu mustahil. Ya. Ini sama seperti sabda Nabi yang ilmutanim khamsan qabla khamsin, ya. Syababaka qabla haramik. Ada sehataka qabla saqamik, ada hayataka qabla mautik, ada apa? Nah ini mumpung sehat sebelum sakit, mumpung hidup sebelum mati, mumpung kaya sebelum jatuh miskin, ya, mumpung muda sebelum tua. Sebab semuanya itu enggak mustahil langgeng. Oleh karena itu harus kita manfaatkan ya keadaan kita dengan sebaik-baiknya. Ini sihatun nanti mustahilah, nggak mungkin orang terus-terusan apa? Sehat. Nah sampai sini pokoknya waktu jawab ada lagi pepatah berikut diungkap dengan baik ya. Semuanya ini tentang zuhud, ini berkaitan dengan zuhud. Baik. Wallahu a'lam bishawab.